Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan STI Gema Media Bangsa. Yang pertama adalah sejarah perusahaan. STI Gema atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Media Bangsa adalah perguruan tinggi di bidang ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan atau YPK Karya Budi pada tanggal 4 Agustus 1999. Pendirian YPK Karya Budi adalah anggaran dasar pendirian oleh Notaris Koswara nomor 2 pada tanggal 2 Juli 1986. Langsung ke visi perusahaan, yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat dalam bidang manajemen dan akuntansi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2030. Misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, lalu menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang berkualitas dalam skala nasional. Yang ketiga, menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis iptek untuk memberdayakan masyarakat. Dan terakhir, menyelenggarakan kerjasama atau networking dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri. Value chain pada perusahaan STI Egema Media Bangsa, di bagian super activities ada firm infrastruktur meliputi lembaga penjaminan mutu internal atau biasa disebut LPMI, ada senat sekolah tinggi dan juga pimpinan lembaga. Yang kedua, human resource management meliputi rekrutmen karyawan, micro teaching, training program, reward and punishment karyawan. Yang ketiga, ada teknologi development meliputi pengembangan sistem informasi akademik, keuangan, sumber daya manusia atau SDM, dan marketing. Dan yang terakhir ada procurement, meliputi pelaksanaan akademik dan non-akademik melalui sistem informasi terintegrasi. Dan di bagian primary activities ada inbound logistik, meliputi promosi penerimaan mahasiswa baru, mengikuti program hibah, dan juga program beasiswa. Yang kedua, operations, meliputi pelaksanaan perkuliahan melalui sistem informasi akademik. Yang ketiga, outbound logistics, meliputi penerimaan mahasiswa baru hasil seleksi, pendapatan dana hibah, dan pendapatan dana beasiswa. Dan yang keempat, ada marketing and sales, meliputi website dan sosial media, kunjungan ke sekolah, kerjasama institusi, word of mouth, contact center, dan marketing galeri. Dan yang terakhir ada service, meliputi registrasi mahasiswa baru, dan juga registrasi ulang mahasiswa aktif. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis pelaksanaan promosi program pendidikan. Di STIE itu sendiri ada 3 aktor. Yang pertama yaitu ada ketua STIE dan bagian promosi, ini sebagai internalnya, dan calon mahasiswa baru sebagai eksternal. Proses ini dimulai ketika bagian promosi membagi jenis-jenis media promosi menjadi 3, yaitu ada edufair, visit sekolah, dan media sosial. Ketika melakukan media promosi melalui edufair, bagian pemasaran akan melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara edufair, lalu akan membuat dokumen proposal promosi program pendidikan. Pada jenis media promosi visit sekolah, pertama akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terlebih dahulu. Setelah itu, sama seperti edufair, membuat dokumen proposal promosi program pendidikan. Lalu pada media promosi, media sosial, bagian pemasaran akan melakukan koordinasi dengan tim media sosial terlebih dahulu, membuat konten untuk promosi program pendidikan, lalu membuat sketsa konten promosi. Setelah itu mulai mengerjakan konten promosi dan menyelesaikan konten promosi. Lalu ada pengecekan ulang konten jika konten ini perlu direvisi atau tidak. Jika perlu direvisi, mereka akan mengerjakan kembali konten promosi tersebut. Jika sudah final, selanjutnya memposting konten promosi di media sosial dan proses pemasaran melalui media sosial berakhir. Setelah mengajukan proposal promosi program pendidikan, proposal dikirim ke Ketua STIE. Setelah Ketua STIE menerima proposal promosi, Ketua STIE melakukan pengecekan proposal. Jika proposal tidak disetujui, bagian pemasaran akan merevisi dan menyesuaikan proposal promosi tersebut. Jika sudah selesai, akan kembali mengajukan proposal promosi kembali. Jika proposal disetujui, maka Ketua STIE akan menyetujui proposal promosi program pendidikan dan menandatangani proposal promosi, lalu mengembalikan proposal tersebut kembali ke bagian pemasaran. Bagian pemasaran akan menerima proposal yang sudah disetujui. Bagian pemasaran akan menjadwalkan pelaksanaan promosi program pendidikan, lalu memberikan arahan sebelum pelaksanaan promosi dilakukan. Bagian pemasaran mulai melaksanakan promosi program pendidikan.
Jika ada peserta yang berminat program pendidikan, bagian pemasaran akan mengirimkan pesan ke calon mahasiswa baru untuk mengumpulkan informasi identitas. Setelah itu, bagian pemasaran akan menerima informasi identitas dari calon mahasiswa baru. Bagian pemasaran akan mengumpulkan dokumen informasi ke database calon mahasiswa baru. Setelah itu, menyelesaikan proses promosi program pendidikan dan proses pun berakhir. Proses bisnis yang kedua adalah pendaftaran dan pembayaran mahasiswa baru. Proses pendaftaran dimulai saat calon mahasiswa mengajukan pendaftaran mahasiswa baru. Apabila calon mahasiswa mengikuti pra-pendaftaran, tim penerimaan akan mengirimkan link formulir pra-pendaftaran ke calon mahasiswa. Selanjutnya, calon mahasiswa akan mengisi dan mengirimkan formulir pra-pendaftaran ke tim penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan jika calon mahasiswa tidak mengikuti pra-pendaftaran, akan langsung dikirimkan formulir pendaftaran. Jika calon mahasiswa memilih jalur pendaftaran beasiswa namun tidak memiliki nomor pendaftaran beasiswa, tim penerimaan akan mengirimkan pesan untuk melakukan pendaftaran beasiswa di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu calon mahasiswa akan melakukan pendaftaran di website tersebut. Tapi jika calon mahasiswa tidak mengikuti pra-pendaftaran atau memilih jalur pendaftaran reguler, karyawan, pindahan, alih program atau studi lanjut, dan memiliki nomor pendaftaran beasiswa, maka proses dapat dilanjutkan. Selanjutnya, tim penerimaan akan menerima formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan pendaftaran dari calon mahasiswa. Setelah itu, tim penerimaan tersebut akan memverifikasi dokumen tersebut. Apabila dokumen persyaratan itu tidak sesuai, maka tim penerimaan baru akan mengirim pesan ketidaksesuaian dokumen. Selanjutnya, calon mahasiswa akan menerima pesan tersebut dan mengunggah dokumen terbaru. Lalu, tim penerimaan akan menerima dokumen terbaru dan kembali memverifikasinya lagi. Jika dokumen persyaratan sesuai, tim penerimaan akan membuat dan mengirimkan bukti pendaftaran ke calon mahasiswa. Calon mahasiswa akan menunjukkan dokumen bukti pendaftaran tersebut ke tim penerimaan mahasiswa baru. Jika calon mahasiswa memilih jalur pendaftaran reguler, karyawan, pindahan, alih program atau studi lanjut, dan memilih jenis pembayaran transfer, tim penerimaan akan menerima pembayaran secara transfer. Setelah itu, tim penerimaan akan menerima bukti transfer pembayaran pendaftar dari calon mahasiswa. Tim penerimaan pun akan memverifikasi bukti pembayaran. Namun jika memilih jenis pembayaran cash, tim penerimaan akan menerima pembayaran secara cash dan melanjutkan proses selanjutnya. Jika calon mahasiswa memilih jalur pendaftaran beasiswa dan jenis pembayaran transfer, tim penerimaan akan menerima pembayaran psikotes secara transfer. Tapi jika calon mahasiswa memilih jenis pembayaran cash, maka tim penerimaan pun akan menerima pembayaran psikotes secara cash dan melanjutkan proses selanjutnya. Selanjutnya, tim penerimaan pun akan memverifikasi memberi kwitansi bukti pembayaran ke calon mahasiswa dan proses selanjutnya. Tim penerimaan akan memberi kwitansi bukti pembayaran ke calon mahasiswa dan proses pun selesai. Selanjutnya, proses bisnis yang ketiga, yaitu proses persiapan dan pelaksanaan ujian calon mahasiswa baru. Proses ini dimulai dari Wakil Ketua 3 Bidang Pemasaran Kerjasama Humas mengajukan permohonan penerbitan surat tugas pembuatan soal ujian saringan masuk kepada Ketua STIE. Kemudian, Ketua STIE menerbitkan surat tugas pembuatan soal ujian saringan masuk untuk dosen. Lalu, dosen akan menerima surat tugas pembuatan soal ujian saringan masuk. Setelah dosen menerima surat tugas, dosen akan membuat bank soal pilihan ganda dari kumpulan soal yang dibuat sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian, tim penerimaan mahasiswa baru akan memeriksa kelayakan soal-soal yang telah dibuat oleh dosen untuk dijadikan bank soal. Jika soal-soal yang telah dibuat tidak layak, maka proses akan diulang ke aktivitas membuat soal pilihan ganda sesuai dengan bidang keahlian. Namun, apabila soal-soal yang telah dibuat layak, maka proses akan berlanjut ke proses selanjutnya. Apabila soal-soal yang telah dibuat sudah layak, maka tim penerimaan mahasiswa baru akan memilih soal dari bank soal. Kemudian, tim penerimaan mahasiswa baru merotasi kombinasi soal berdasarkan jumlah paket. Secara bersamaan, tim penerimaan mahasiswa baru akan menetapkan jadwal ujian saringan masuk dan menetapkan nilai minimum kelulusan ujian saringan masuk. Setelah menetapkan, tim penerimaan mahasiswa baru akan membuat grup WhatsApp untuk informasi ujian saringan masuk dan mengumumkan jadwal ujian saringan masuk. Setelah mengumumkan jadwal ujian saringan masuk,
tim penerimaan mahasiswa baru akan memeriksa dan memverifikasi identitas calon mahasiswa baru. Jika peserta tidak memenuhi syarat, maka proses akan berakhir atau calon mahasiswa baru tersebut tidak dapat mengikuti ujian saringan masuk. Namun, jika peserta memenuhi syarat, tim penerimaan mahasiswa baru akan mengirimkan link soal ujian saringan masuk kepada calon mahasiswa baru. Setelah mengirimkan link soal ujian saringan masuk, calon mahasiswa baru akan mengerjakan dan mengirimkan kembali ujian saringan masuk via Google Drive kepada tim penerimaan mahasiswa baru. Tim penerimaan mahasiswa baru akan menerima hasil ujian saringan masuk. Setelah menerima, tim penerimaan mahasiswa baru akan merekapitulasi hasil ujian saringan masuk dan proses persiapan dan pelaksanaan ujian calon mahasiswa baru telah berakhir. Selanjutnya adalah penilaian dan pengumuman hasil seleksi masuk beasiswa. Pada proses ini melibatkan 4 aktor yang terdiri dari aktor internal, yaitu tim penerimaan mahasiswa baru, tim penerimaan mahasiswa baru beasiswa, ketua STIE, dan juga aktor eksternalnya yaitu calon mahasiswa. Proses ini dimulai saat tim penerimaan mahasiswa baru memeriksa hasil ujian saringan masuk berdasarkan kesesuaian dengan kunci jawaban. Lalu tim penerimaan mahasiswa baru akan merekapitulasi nilai ujian saringan masuk. Kemudian, tim penerimaan mahasiswa baru menetapkan calon mahasiswa yang lulus berdasarkan nilai di atas batas minimum. Setelah calon mahasiswa yang lulus berdasarkan nilai di atas batas minimum berhasil didata, maka tim penerimaan mahasiswa baru akan mengirim berkas tersebut ke ketua STIE. Setelah ketua STIE menerima berkas calon mahasiswa yang sudah didata, ketua STIE akan membuat surat keputusan kelulusan seleksi masuk calon mahasiswa baru. Lalu ketua STIE akan menerbitkan surat tersebut. Setelah itu, tim penerimaan mahasiswa baru akan menetapkan calon mahasiswa yang lulus. Jika calon mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka tim penerimaan mahasiswa baru akan menginformasikan diikutsertakan dalam seleksi masuk gelombang berikutnya kepada calon mahasiswa dan proses pun berakhir. Namun, jika calon mahasiswa dinyatakan lulus, maka calon mahasiswa akan mengunggah berkas pendukung survei kelayakan calon penerima beasiswa. Selanjutnya, tim survei penerimaan mahasiswa baru beasiswa akan melaksanakan survei kelayakan calon penerima beasiswa. Lalu, tim survei penerimaan mahasiswa baru beasiswa akan menetapkan calon penerima beasiswa yang dinilai layak berdasarkan hasil survei kelayakan. Setelah calon penerima beasiswa yang dinilai layak berhasil didata, maka tim survei penerimaan mahasiswa baru beasiswa akan mengirim berkas calon penerima beasiswa yang dinilai layak kepada ketua STIE. Setelah ketua STIE menerima berkas tersebut, ketua STIE akan membuat surat keputusan hasil survei kelayakan calon penerima beasiswa. Setelahnya, ketua STIE akan menerbitkan surat tersebut. Setelah itu, tim penerimaan mahasiswa baru akan menyatukan hasil survei kelayakan calon penerima beasiswa berdasarkan klasifikasi jenis beasiswa. Jika calon mahasiswa mendapatkan beasiswa, maka tim penerimaan mahasiswa baru akan mendata penerima beasiswa. Namun, jika calon mahasiswa mendapatkan beasiswa yayasan, maka tim penerimaan mahasiswa baru akan mendata penerima beasiswa yayasan. Selanjutnya, tim penerimaan mahasiswa baru akan menyatukan informasi dan data mengenai beasiswa yang telah diklasifikasi. Setelahnya, tim penerimaan mahasiswa baru akan menginformasikan bahwa calon mahasiswa wajib untuk melakukan registrasi ulang berdasarkan jenis beasiswa dan proses pun berakhir.